Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami beribadah. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia, karya Tuhan Yesus yang mulia. Teman-teman, mari kita Tuhan, tolong bantu kita mau mulai firman agar selalu mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Hari ini Tante bersuka cita di tahun yang baru ini, ya tahun 2021, adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, hari ini Tante akan membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan menonton dulu video tentang firman Tuhan. Ya adik-adik, perhatikan dengan baik-baik.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menonton video tentang Tuhan Yesus cobai di padang gurun ya adik-adik, Tante akan mengupas beberapa hal ya adik-adik. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan mengalami pencobaan-pencobaan yang seperti Tuhan Yesus alami. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi cobaan-cobaan yang demikian? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar cara yang pertama untuk menghadapi godaan atau cobaan yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Kita baca ya di Matius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, kita lihat ya, bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus juga manusia. Dia juga akan merasa lapar kalau tidak makan. Dia juga akan merasa haus kalau tidak minum. Nah, iblis tahu kelemahannya Tuhan Yesus saat itu.
40 hari, 40 malam Tuhan Yesus sudah berpuasa. Pasti dia kelaparan. Nah, di sini iblis mulai mencobai Tuhan Yesus. Dia katakan, ya, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, tetapi luar biasa. Apa jawaban Tuhan Yesus, adik-adik? Nah, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melawan pencobaan iblis atau godaan iblis ini dengan menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan firman Tuhan, sebab dia mengatakan ada tertulis. Ya, maksudnya ada tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, kita manusia terdiri dari dua, ya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani kita setiap hari butuh makan, adik-adik. Ya, kita makan nasi sehari 3 kali. Bahkan masih ada snacknya, camilannya banyak, ya. Belum lagi kalau, aduh, lapar lagi mama, karena masa pertumbuhan, makan lagi sampai lebih dari 3 kali, ya. Nah, tubuh jasmani kita saja butuh makan supaya kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa bertumbuh badannya tambah lama tambah besar, ya. Nah, demikian juga dengan tubuh rohani kita, adik-adik. Tubuh rohani kita juga butuh makanan. Makanan apa? Nah, ini makanan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi makanan rohani kita, adik-adik. Ya, firman Tuhan yang membuat kita semakin hari semakin beriman di dalam Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, iman kita bertumbuh. Membaca firman Tuhan setiap hari, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, ayo mulai sekarang ya, rajin baca Alkitabnya. Karena di dalam firman Tuhan ini ada kekuatan yang dari Tuhan untuk kita bisa mengalahkan godaan-godaan dari si iblis. Sekarang adik-adik kan sekolah online ya, nggak usah harus ke sekolah, lebih banyak di rumah. Ayo sekarang adakan waktu khusus untuk baca firman Tuhan di rumah ya. Adik-adik mungkin ada waktu sore hari, ayo sore hari baca Alkitabnya. Ada waktu di malam hari, baca Alkitabnya di malam hari. Tante ingat ya, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, adik-adik setiap bulan sering menerima buku renungan. Buku renungan anak-anak ya, macam-macam ya. Ada untuk yang kelas balita, ada yang kelas 1, 2, 3, ada yang untuk kelas 4, 5, 6. Nah adik-adik, buku-buku renungannya itu dibaca ya. Walaupun itu bukan, Tante sudah lama, bukan baru. Gak apa-apa, walaupun itu buku sudah lama tetapi isinya tetap firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap ya, tetap kuasanya, tetap mujizatnya. Baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oke, mulai sekarang rajin baca firman Tuhan. Mungkin nggak bisa terlalu banyak ya. Tante kalau satu pasal banyak ini saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Mulai dari mungkin 5 ayat dulu. Lama-lama ditambahi 10 ayat. Lama-lama tambah 20 ayat. Terus sampai bisa 1 fatsal ya. Mungkin bahkan bisa lebih. Itulah kekuatan kita untuk menghadapi godaan-godaan dari si iblis. Firman Tuhan yang menjadi penuntun kita supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak berbuat dosa ya, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Itu adik-adik. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita untuk menghadapi godaan-godaan dari si iblis dalam hidup kita ya. Yang kedua kita baca di Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik, iblis ternyata licik juga. Dia juga mengerti firman Tuhan loh untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia katakan ada tertulis. Dia juga mengatakan ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ternyata iblis juga mengerti firman Tuhan, adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak terkecoh dengan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus tetap mengikuti keinginan dari Allah Bapa yang di surga. Dia tidak mengikuti perintah dari iblis, ya. Buat apa sih dia harus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah? Tidak ada gunanya. Itu artinya mencobai Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini kita belajar, ujilah segala sesuatu yang adik hadapi ya. Apa yang adik-adik putuskan setiap hari, ujilah dulu. Tanya sama Tuhan, "Tuhan, kalau aku melakukan ini, benar apa enggak Tuhan? Apakah ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah kalau ini saya lakukan, itu bisa menyenangkan hati Papa Mama? Kalau saya ini lakukan, apa bisa saya menyenangkan atau berbuat baik kepada teman saya?" Nah, kalau jawabannya itu memang iya, itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Iya, itu bisa menyenangkan hati Papa Mama, bisa menyenangkan hati teman, bisa menolong teman. Doa sama Tuhan, kalau itu memang kehendak Tuhan, lakukan itu. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, adik-adik berdoa, ya, kalau kira-kira perbuatan itu atau kata-kata itu nanti bisa membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Papa Mama susah, ya, membuat teman-teman kita juga gak suka, jangan kita lakukan, ya. Minta pertolongan sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku lakukan ini? Ya, kalau nggak boleh, aku belajar mau nurut, nggak mau melawan Tuhan. Nah, adik-adik, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ada juga bagian-bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Ya, apa sih bagian kita yang harus kita lakukan saat ini? Nah, adik-adik, sekarang sekolahnya di rumah, sekolah online ya, nggak harus ke sekolah. Apa bagian adik-adik? Nah, bagian adik-adik belajar mengikuti pelajaran online dengan sungguh-sungguh di rumah. Terus coba ya mengerjakan semua tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya. Kemudian rajin belajar, mengulang pelajaran lagi, sehingga nanti adik-adik saat harus ada ujian, ada kenaikan kelas, adik-adik bisa naik kelas, adik-adik bisa mendapat nilai yang bagus, sehingga pendidikan sekolah adik-adik tidak terhambat di masa pandemi ini. Sekolahnya tetap jalan dengan baik, asal adik-adik menjalankan bagian adik-adik dengan baik, dengan benar. Nah, kemudian jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik tetap sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran di sekolah, walaupun secara online ya. Kemudian apalagi bagian adik-adik harus adik-adik lakukan saat ini? Nah, adik-adik tahu ya, saat ini kita masih dalam keadaan pandemi ya. Seluruh dunia hampir mengalami pandemi ini adik-adik ya. Apa bagian yang harus kita lakukan? Adik-adik lakukan apa? Kita harus pakai masker. Terus harus sering cuci tangan. Sering apalagi harus bawa hand sanitizer kalau keluar-keluar ya. Harus menjaga jarak. Apalagi menghindari kerumunan. Nah, ini adik-adik
bagian yang harus kita lakukan supaya pada masa pandemi ini kita bisa terlindungi dari virus, supaya kita semua tetap sehat, kita tetap semangat mengikuti pelajaran sekolah, kita bisa tetap lancar mengikuti pelajaran di sekolah minggu ya. Semuanya bisa lancar kalau adik-adik mau taat melakukan bagian adik-adik dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ada yang bilang, "Tante, aku gak suka maskeran, gak enak Tante." Nah, adik-adik memang semuanya gak enak adik-adik ya. Apa yang harus dikerjakan itu gak enak, tapi itu untuk apa? Untuk keselamatan kita semua, supaya kita semua tetap sehat ya, tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan baik sekolah online, sekolah minggu online dengan lancar, sehingga pendidikan kita tidak terbengkalai, pendidikan kita tetap berjalan terus. Ayo lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh ya. Kalau adik-adik melakukan bagian adik-adik dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan melakukan bagian untuk melindungi adik-adik, menjaga adik-adik ya, memberi adik-adik hikmat, kepandaian untuk bersekolah ya, juga untuk mengikuti kelas sekolah minggu ini tetap semangat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi godaan dari si iblis? Yang ketiga, kita baca di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, iblis masih tidak terima ya, sudah 2 kali dicobai, Tuhan Yesus berhasil mematahkan semua ucapan iblis. Nah, yang ketiga sekarang, iblis mencobai dengan cara apa? Yesus dibawa kepada gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia dengan segala kemegahannya. Ya, iblis ingin mencobai Yesus dengan keindahan dunia, dengan kemegahan dunia. Dia bilang, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak mudah digoyahkan oleh iblis ya. Dia punya senjata untuk melawan iblis. Apa senjatanya? Yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis." Tuhan mengulang lagi kata-kata ada tertulis. Ada tertulis maksudnya ada tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ya, Tuhan katakan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ya, Tuhan Yesus selalu mengulang kata-kata ini, ada tertulis, ada tertulis. Ini artinya Tuhan Yesus benar-benar hafal firman Tuhan adik-adik ya. Dia benar-benar memahami firman Tuhan, sehingga dia bisa menunda keinginan hatinya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia bisa menolak semua godaan-godaan dari si iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus ke dalam dosa. Karena dia punya apa? Karena Tuhan Yesus mempunyai firman Tuhan yang dijadikan pegangan, dijadikan pedoman dalam hidupnya, sehingga Tuhan Yesus bisa mengalahkan godaan-godaan itu. Mari adik-adik ya, kita lebih sungguh-sungguh untuk berbakti kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga pada masa-masa ini adik-adik, masa-masa yang sukar ya, sudah berapa bulan kita menghadapi pandemi, kita butuh kekuatan dari firman Tuhan. Kita butuh kekuatan dari
Roh Kudus. Oleh sebab itu, ayo adik-adik, rajinlah baca firman Tuhan. Rajin setiap hari, sehingga firman itu yang kita baca semakin menumbuhkan iman dalam hidup kita, semakin menambahkan kepercayaan kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa kuat menghadapi hari-hari ke depan kita yang kita tidak tahu akan seperti apa. Ya, nah adik-adik, sebelum Tante tutup firman hari ini, Tante akan membacakan ayat penutup, ya, ayat emas dari Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami telah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana caranya kami menghadapi godaan-godaan yang harus kita hadapi setiap hari dalam hidup kami semua Tuhan. Ajar kami selalu kembali untuk ingat kepada firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kami, yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh hidup dan berjalan di jalan yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar juga untuk menguji setiap apa yang akan kami lakukan, apakah itu benar atau tidak menurut firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada tuntunan dari Roh Kudus. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk berdoa meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar ini Tuhan, pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan melawat satu persatu, biar firman Tuhan yang menjamah hati mereka, sehingga hidup mereka boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tahukah kamu, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, yaitu untuk dicobai manusianya. Pencobaan pertama, iblis menantang keberadaan Yesus sebagai anak Allah untuk memenuhi rasa laparnya. Mengubah batu menjadi roti adalah perkara yang mudah bagi Yesus sebagai anak Allah. Bagi manusia, tidak makan berarti mati. Itu kebutuhan. Tetapi Yesus tidak mau menuruti kemauan si iblis. Kebenarannya adalah firman Tuhanlah yang menjadi sumber hidup manusia. Pencobaan kedua, iblis menggunakan firman untuk membenarkan apa yang ia inginkan untuk Yesus lakukan, yaitu menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tetapi Yesus menolak. Perbuatan itu berarti meragukan firman Tuhan. Seharusnya manusia percaya penuh kepada firman Tuhan, bukan melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suruh untuk melihat apakah Tuhan bohong atau tidak, setia atau tidak. Pencobaan ketiga, memiliki seluruh isi dunia dengan syarat menyembah si iblis. Tetapi Yesus
tahu maksud si iblis untuk menjatuhkannya. Kebenarannya adalah manusia harus menyembah kepada Tuhan saja. Yesus menolak harta dunia yang ditawarkan oleh si iblis. Dengan mundurnya si iblis, terlihatlah bahwa manusia Yesus adalah manusia yang tunduk, taat, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.